Amolongo, Nimau Witimi. Berjumpa lagi pemirsa Antar Papua TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa lagi di podcast Di Balik Pintu. Kali ini kita ada di ruangan yang luar biasa ini. Kita ada di ruangannya Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, Disdukcapil, bersama saya, Sani, dengan ada di samping saya Pak Kepala Dinas Disdukcapil, Pak Slamet Sudtejo. Apa kabar Mas Sani? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Badannya seger terus. Iya, Pak. Jadi, wah ini ruangannya kok jadi mewah gini, Pak. Saya datang kaget loh, ada di ruangannya beliau, ruangannya seperti ini. Nah, kali ini kita mau ngobrolin ini, Pak, tentang KTP digital. KTP digital dari Disdukcapil. Kok bisa, Pak, KTP digital, Pak? Kan yang namanya KTP itu kan yang kita tahu, Pak. KTP itu ya dari dulu ya kartu namanya, Pak. Oh, iya. Namanya kan kartu, Pak. Pasti bentuknya kartu, Pak. Ini kok jadi digital tuh gimana ceritanya sih, Pak? Oh, baik. Terima kasih Mas Sani, luar biasa. Amolongo, Nimo Mitimi, masyarakat Mimika yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang dan berbahagia pagi hari ini saya ditemani Mas Sani nih, hostnya luar biasa. Beliau pagi-pagi sudah datang ke sini, katanya di balik pintu. Ternyata kebetulan nih posisi kita di balik pintu, Mas Sani. Kita udah bikin repot ini, Pak. Enggak, alhamdulillah saya senang, ini juga bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Karena Mas Sani masyarakat Mimika. Oh iya, betul, betul, Pak. Bagian dari masyarakat dan juga bagian dari justru kami dari pemerintah daerah Kabupaten Mimika, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, merasa sangat terbantu. Jadi ada banyak stakeholder yang cukup berperan, khususnya di Mimika, untuk membantu mensosialisasikan tentang bagaimana layanan admin kepada masyarakat. Dan praktis kalau kami, saya, dan teman-teman hanya berapa orang, nggak mampu mengumpulkan orang sebanyak Mimika ini, atau nggak mampu juga bersuara menjelaskan perkembangan layanan tentang di lingkup Disdukcapil ya kepada masyarakat. Meskipun masyarakat juga sebagian sudah tahu, bisa mengakses di website kami atau di akun di media sosial kami, tetapi juga kan segmennya terbatas. Ini luar biasa. Saya pagi hari ini bersyukur sekali. Mudah-mudahan pertemuan silaturahim pagi ini bisa membawa berkah, manfaat buat masyarakat Mimika dan kita semuanya. Menyambung apa yang tadi disampaikan Mas Sani, alhamdulillah sebenarnya sedikit kita cerita flashback Bapak ya. Iya, Pak. Iya, dulu kan kita zaman sekitar 15 tahun yang lalu KTP itu KTP kuning mungkin. Masyarakat Mimika mungkin masih paham sekali ya. Kuning yang diketik. Yang pakai laminating itu. Laminating tanda tangan camat. Setelah itu kita beralih di KTP nasional sekitar 2010-an ya, Pak Amir ya. Setelah KTP nasional tadi, terus kita beralih sekitar 2014-an ya. 2014 itu mulai KTP elektronik. Betul. Sehingga memang data itu bisa disimpan dalam sistem yang ada di KTP kita, dan bisa dibaca oleh Syamkat atau card reader untuk pembaca. Saya memastikan ini adalah datanya seseorang. Itu kan kayak revolusioner KTP, karena dulu KTP kita cuma foto aja kan, Pak. Betul. KTP elektronik kita udah pakai sidik jari, betul, foto, udah pakai scan mata, semua canggih-canggih. Setelah tadi KTP elektronik ya, kami di 2019 itu sudah bermigrasi juga digitalisasi. Dulu semuanya udah dari 2019 sebenarnya seluruh Dukcapil. Jadi dulu masih tanda tangan manual, kartu keluarga, akte semua manual, udah manual. Jadi tanda tangan elektronik. Jadi scan barcode, pakai barcode semuanya. Dan dulu pakai kertas sekuritas, sekarang udah nggak perlu kertas sekuritas, semua kertas putih. Artinya apa? Supaya kalau dulu kartu kan kepala dinas harus tanda tangan manual. Kalau kepala dinasnya ada tugas di luar atau ada rapat, masyarakat numpuk di kantor nggak bisa tanda tangan. Numpuk, Pak. Padahal udah nggak zaman model gitu. Itu luar biasanya Dukcapil. Terus adaptif, terus mengikuti perkembangan dan terus melakukan, ya Mas Ani tadi bilang apa ya? Revolusioner ya, bukan luar biasa. Langkah-langkah revolusioner yang memang ya dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan oleh dunia untuk kita bisa beradaptasi kemajuan. Kembali ke topik tadi Mas Ani. Setelah 2019 semua bisa digitalisasi, sehingga penduduk itu dokumen adminnya kita bisa send lewat emailnya, lewat PDF kan lewat handphonenya, sehingga penduduk bisa mencetak mandiri di rumah tanpa harus ke kantor, bisa lakukan sendiri. Tetapi hanya KTP saja elektronik yang kita cetak di kantor. Nah, sehingga bisa mengurangi
Nah, itu waktu selama 2 tahun. Waktu itu 2019 ke 2020 ya. Itu Dukcapil se-Indonesia bisa melakukan penghematan hampir 950 miliar, hampir 1 triliun. Bayangkan. Itu maksudnya Itu migrasi dari tadi yang biasa dicetak dengan kalau akte KK dengan belangko, terus dengan kertas putih. Itu segitu. Terus kami bermigrasi juga. Setelah itu 2020 ya, waktu itu mesin ADM. Ya, anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi penduduk juga bisa dapat notifikasi, bisa nyetak sendiri di mesin ADM. Dan alhamdulillah kami juga punya waktu itu adalah salah satu di Indonesia Timur mungkin yang pertama. Di Papua Barat juga yang pertama. Nyetak apa ini, Pak? KTP, semua dokumen bisa dicetak dari mesin ADM. KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, semua dokumen Adminduk bisa dicetak di mesin ADM. Tetapi juga tidak berhenti di situ. Ternyata memang perkembangan dunia begitu cepat. Di era 4.0 yang sekarang sudah bergerak ke 5.0 ya Mas Ani, yang di Indonesia sudah mulai bertahap ke sana. Begitu cepat sekali dan memang teman-teman di pusat, Pak Dirjen dan seluruh jajaran dan kami juga seluruh Dukcapil Indonesia terus mereview, memperbaiki kualitas pelayanan. Dan di 2020 waktu itu adalah kita menggunakan dulu siak terdistribusi namanya. Jadi server atau daerah, maka terkadang ada delay data. Begitu 2020 diuji coba di 50 kabupaten kota se-Indonesia sebagai pilot project siak terpusat. Sehingga data itu semuanya sudah ternyatu di server di pusat dan kita memang hanya jadi operator di daerah. Kita masuk 50 kabupaten. 50 kabupaten, itu luar biasa. Waktu itu kami mengajukan permohonan Pak Bupati, tentunya melalui Pak Bupati, mengajukan permohonan ke Pak Dirjen, dan alhamdulillah beliau setujui sebagai pertimbangan dan juga kesiapan SDM. Kesiapan kami di sini juga disetujui oleh Pak Dirjen dan salah satu Mimika jadi pilot project waktu itu salah satunya untuk uji coba sektor pusat. Di 2021 terus bermigrasi itu cikal bakalnya untuk bisa KTP digital. Alhamdulillah ini sudah diuji coba waktu itu di 58 kabupaten kota yang ada siak terpusatnya. Dan sudah berhasil, terus sering bergerak sampai di terakhir di 2022 ini di seluruh provinsi di Indonesia sudah diuji coba yang pertama di seluruh jajaran Dukcapil di pusat sudah 34 provinsi di Indonesia sudah 487 kalau nggak salah kabupaten kota sudah uji coba semuanya. Tinggal yang sebagian ini bukan tidak bisa tapi tinggal berani punya nyali nggak? Oh iya. Artinya berani uji coba nggak harus berani gitu. Iya. Kami termasuk di Mimika mungkin yang pertama kali berani mensosialisasikan kemarin secara terbuka. Artinya apa? Ini produk baru, secara sistem sudah ready, secara pelayanan juga sudah siap dan sudah siap diberlakukan. Tinggal hanya launching aja sebenarnya. Mungkin karena launching ini ya domainnya nanti pemerintah pusat, Pak Mendagri atau Pak Presiden bersama Bapak Presiden atau mungkin juga dengan Pak Dirjen. Karena itu memang ini inovasinya dari pusat dan berlakukan seluruh Indonesia. Dan luar biasa ini memang kami terus coba memberanikan diri dan memang harus berani gitu ya. Kita kalau punya inovasi harus berani ditonjolkan. Masa kita kalah sama swasta gitu ya. Harus promosinya juga harus kuat. Promosinya harus kuat, memperkenalkan supaya trial error sistemnya ini bisa kita pelajari, kita analisa, dan kita kembangkan lebih lanjut. Jadi kalau memang ada yang sedang lengkap, oh ini problemnya apa aja. Sistem kan nggak mungkin harus diciptakan pertama langsung tiba-tiba ready semua, all sistem nggak ada. Iya. Google pun secanggih itu, Facebook, Twitter, semuanya juga pelan-pelan semua berkembang. Nah itu yang ceritanya gitu Mas. Dan alhamdulillah respon publik Mimika, ASN, dan juga masyarakat luar biasa. Begitu kemarin itu baru 1 pekan ya Pak Amir ya. 1 pekan tadinya kami hanya uji coba di teman-teman di kantor aja gitu. Iya. Tapi sudah saya mengarah ke door to door ke beberapa OPD sebagai sampel. Oh, rame bareng. Pada ayo Pak bikin dong, mau dong gitu. Nah, terus sudah deh kita go public lah. Coba kita undang semuanya biar skupnya lebih luas dan tapi ini Pak Slamet, KTP digital. Maksudnya tuh seperti apa itu Pak Slamet? Dalam artian kan kalau fisiknya KTP ada, ini yang disebut KTP digital itu apakah tidak fisik atau seperti apa ini? Betul. Kalau kita lihat mungkin masyarakat Mimika juga bisa yang kemarin sudah coba mengakses gitu ya, melakukan aktivasi, sudah menginstal di ponselnya masing-masing gitu ya. Sudah memang artinya ya di eranya semua sudah digital. Hari ini praktis kita jarang juga bertransaksi di bank itu datang ke loket untuk ngambil uang. Sudah bergerak ATM. ATM pun sekarang sudah jarang. Mas Ani pasti udah jarang nih. ATM-nya ada di dompet doang ini. Iya kan pasti ada transaksinya dalam handphone barcode semua. QRIS, itulah begitu, Pak. bukti bahwasanya Dukcapil ini terus berkembang, terus berinovasi, terus adaptif, terus melakukan perubahan-perubahan. Sehingga orang itu kadang kan repot.
Dulu mungkin nggak merasa repot, sudah elektronik udah canggih waktu itu. Iya. Tapi hari ini ternyata publik pinginnya lebih canggih daripada itu. Bukan hanya publik, Pinginnya lebih canggih, harus Pak. lebih canggih. Masa sih masih gini-gini aja gitu kan? Masih apa-apa, bayangin Mas Ani. Kalau kita check-in di airport, ini contoh salah satu. Mas Ani begitu masuk di petugas paling depan, belum masuk ini. Pintu masuk udah ditanya, mana KTP, mana tiketnya. Ngeluarin Betul. dompet. Begitu masuk, X-ray mau check-in, tanya apa lagi? Mana KTP-nya, mana tiket. Habis itu selesai sudah dapat boarding pass, mau masuk ke ruang tunggu aja ditanya lagi, diperiksa lagi. Mana KTP-nya Pak? Coba. Terus sudah naik, tinggal naik pesawat doang ini. Sama petugas saja sudah di garbarator, tanya mana lagi KTP-nya. Bayangin, itu baru satu bentuk pelayanan publik. 4 kali kita mengeluarkan dari dompet. Nah, inilah revolusioner. Dan ini Pak, saya punya pengalaman, kalau ketika naik pesawat, sering KTP saya keselip, nggak tahu kemana Pak. Betul, makanya sering minta cetak sama saya ya. Sering saya udah 5 kali kehilangan KTP Pak. Jadi sambil Kati bicara efisiensi, kepraktisan dan kemudahan pelayanan dan juga kekinian dan juga memang ini kebutuhan hari ini dan mungkin kebutuhan masa yang akan datang. Yang Mas Ani tadi singgung, bahasanya jadi ceritanya ke depan nanti nggak ada lagi namanya kalau sudah digital kan nggak ada KTP hilang, nggak ada cerita KTP tertinggal, KTP rusak. Kalau Mas Ani rusak udah nggak perlu dikayangkan, udah digital aja. Sehingga penduduk cukup menunjukkan apa yang ada di ponselnya dan terus apakah aman? Aman, insya Allah aman karena ya kita sendiri yang ngerti password kita sendiri gitu ya. Kecuali kita yang membocorkan data-data kita pribadi. Seperti itu sehingga publik di saat berinteraksi atau tadi mungkin ketinggalan dompet udah nggak pusing lagi. Mas Ani ketinggalan dompet santai-santai aja. Ketinggalan istri, mohon maaf. Waduh Pak, jangan Pak. Istrinya mungkin tinggal di rumah. Ditinggal Pak, bukan ketinggalan Pak. Mungkin masih fan-fan aja gitu Mas Ani. Tapi terbegitu ketinggalan ponselnya, wow balik nih pasti. Balik putar gas, pulang ambil. Hari ini praktis kebutuhan tentang digitalisasi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Betul. Baik di kantor, di dunia bisnis, di dunia pelayanan publik. Ini apakah KTP digital ini maksudnya dia KTP-nya masuk ke HP atau gimana sih Pak? Betul. Jadi sebenarnya database di KTP elektronik, dokumen-dokumen itu yang dimasukkan dalam ponsel gitu ya di HP kita sehingga bisa ditunjukkan gini Mas Ani. Kemarin udah nginstal, tunjukin sendiri. Oh ya, coba lihat HP-ku. Mas Ani kemarin sudah dicoba kan, tinggal aktivasi emailnya aja. Jadi memang benar-benar setelah kita liatin penduduk jadi semua begitu kita ngecek kakak pindah ke KTP harus minta password semua PIN kita masing-masing. Kemarin apa? Ini identitas kependudukan. Betul. Jadi kalau bisa ditunjukin ke pemirsa dulu. Kalau mau menginstal KTP digital, silakan ke App Store. App Store tinggal cari searching identitas kependudukan digital. Ini Mas Ani, jadi memang akhirnya cukup ada di ponsel kita gitu ya. Sudah ada di ponsel kita sehingga lebih praktis dan ya memang nggak ada cerita hilang. Yang hilang adalah HP-nya Mas Ani yang hilang. Terus hilang gimana? Nah, itu Pak. Yang hilang gimana? Ya itu, kalau HP kita hilang sebelum Pak. hilang saya tunjukkan dulu. Ini apa namanya? Ini KTP kita digital. Jadi sebenarnya bukan hanya KTP-nya saja yang digital, termasuk kartu keluarga kita juga sudah masuk semua dalam sistem. Jadi anggota rumah tangga. Iya. Oh ini tadi saya buka KTP nih. Terus saya mau buka lagi file ke kartu keluarga. Ya harus masukkan PIN lagi. Jangan lihat ya. Jangan lihat. Karena ini rahasia Mas. Kalau PIN kan gitu nggak boleh dikasih tahu. Pak, saya sedikit mau tanya. Boleh Mas. Iya. Antisipasinya apa Pak? Kalau buat orang contoh yang nakal nih, kan KTP sekarang kan tidak ada fisik, mau digital. Sekarang contohnya mereka ngedit saja di tempat-tempat ngedit gitu. Setelah itu mereka simpan ke HP mereka. Mereka kalau ada apa-apa, mereka tunjukin itu sebagai digital. Terus pasti nggak sesuai Mas. Jadi terakhir di bulan Juli yang lalu sudah ada 5.326 kalau nggak salah sekitar segitu lembaga yang menggunakan lembaga baik pemerintah, swasta, departemen dan lembaga-lembaga yang terkait dengan pelayanan publik yang mengkoneksi data center ke Dukcapil Kemendagri. Jadi pasti ketahuan. Gitu. Jadi ini saya pura-pura foto punya Mas Ani baru saya tunjukin. Nggak bisa. Kan nanti ditanya, KTP Mas Ani kok tiketnya Selamat Sutejo? Nah, nggak bisa. Atau mungkin juga
Maksudnya Gimana? begini, kalau kita mau nunjukin KTP digital harus pakai aplikasi itu ya. Iya, kan harus Kita hubungan nggak satu bisa dan pakai masuk. gambar tok gitu. Nggak bisa, karena semua akan di situ. Jadi bukan hanya screenshot di situ. Jadi Contohnya mau masuk bandara. iya, Bandara kan cuma tunjukin, kalau digital sekarang udah mulai diberlakukan kan cuma tunjukin handphone. Yang penting fisiknya tidak ada kan bisa Iya. orang. betul. Tetapi kan sekali lagi, kita kan masuk bandara bukan nunjukin KTP. Orang bisa masuk bandara karena dia mau berangkat. Kalau nggak berangkat nggak akan bisa masuk dong. Gitu. Artinya pasti selain ditanya KTP-nya tadi, NIK-nya juga akan. Sebenarnya yang dibutuhkan bukan itunya, NIK-nya. Jadi NIK-nya itu yang akan terkoneksi semua ke pelayanan publik yang tadi saya jelaskan, 5.300 sekian lembaga baik yang terkoneksi akses data center di Dukcapil Kemendagri, sehingga sudah saling terkoneksi. Jadi contoh hari ini misalnya Mas Hani nih mau bikin SIM, data di KTP-nya nggak valid, data nggak cocok, nggak valid ya, Iya. pasti dia nggak akan lantas memproses, itu nggak bisa. Pasti disuruh ke Dukcapil memvalidasi datanya, mengklirkan, clear baru di sana otomatis detik itu juga kedeteksi langsung di lantas seperti itu. Begitu juga mungkin di BPJS Kesehatan. Dulu masih ada data-data delay. Oh misalnya oh kok belum terbaca ya Pak, kita sudah ini Pak, nggak bisa kebaca di BPJS itu. Kami konsolidasi manual. Tapi begitu siap terputus praktis nggak ada lagi. Dan kami kemarin uji coba, begitu data, misalnya contoh saya tinggal di SP2 Mas. Iya. Kemarin kita pindahkan ya Pak Amir ya, saya pindahkan waktu kita di sosialisasi, saya pindahkan ke SP3 itu di wilayah Amor, udah beda kecamatan. Itu hitungan detik nggak sampai 1 menit juga langsung kebaca di sistem, di Langsung KTP pindah saya, gitu, Pak. langsung datanya pindah. Ini bukan saya mindahkan, bukan ya, bukan petugas Dukcapil mindahkan, tidak. Saya sebagai penduduk meminta ke Dukcapil, Pak saya pindah ke Kuala Kencana, contoh itu kan, ngurus surat pindah, pindah domisili. Begitu langsung first time, begitu dibuka lagi data saya sudah langsung di Kuala Kencana. Begitu, jadi nggak ada cerita, mohon maaf ya, delay data. Kalau memang publik misalnya di saat mengakses KTP digital masih ada delay akses ke email, biasanya kendalanya di situ, Mas. Sehingga bukan hanya KTP digital, kartu keluarga, vaksinasi juga muncul ya. Terus NPWP semua akan terintegrasi menjadi satu. NPWP juga Pak. NPWP juga muncul. Ini saya lihat banyak pertanyaan ini Pak kalau begini caranya. Termasuk juga pemilu ya, pemilu. Ya. Tapi nanti ke pemilu biar dari KPU dan Bawaslu jelaskan ya. Vaksinasi COVID masuk, tetapi masih yang 1-2 Mas. Yang booster nanti akan terupdate lagi. Oh ya. NPWP juga masuk, kepemilikan kendaraan. Jadi Mas Hani kalau sekarang mau beli Mercedes-Benz gitu udah ketahuan. Jadi memang Indonesia ini kita lagi mempersiapkan satu data nasional, satu data Indonesia. Database besar ini database ya, Pak, besar. Dan memang sebenarnya sudah ya base-nya dari NIK itu. Sehingga nanti cukup penduduk akan ke depan ini. Mungkin ya nggak tahu 10, 5 tahun, 20 tahun yang ke depan sudah akan cukup memegang satu kartu untuk all access. Tetapi ini juga tantangan kita adalah mensinergikan, mensinkronkan semua sehingga data ini benar-benar satu dan bisa dipertanggungjawabkan dan valid. All access itu maksudnya seperti apa sih Pak? Ya artinya kan gini Mas Hani, cukup dengan NIK. Sebenarnya yang di BPJS yang dibaca itu bukan kartu BPJS, tapi yang dibaca adalah NIK-nya. Begitu NIK-nya, dia langsung bisa buka. Oh ini datanya Mas Hani, datanya Selamat, ini datanya Pak Amirullah. Buka bank gitu. Dibuka rekeningnya juga seperti itu, Mandiri. Perbankan juga gitu. Semua perbankan juga ngakses data Dukcapil Kemendagri. Jadi dia ngecek kalau misalnya ada seseorang membuka rekening di bank. Loh kok datanya nggak sesuai? Pasti dia disuruh konfirmasi ke Dukcapil. Bapak balik dulu, coba cek di Dukcapil dulu. Kok datanya yang dibawa fisiknya, dia bawa fisiknya nih. Bawa KTP fisiknya, tapi nggak kebaca, nggak cocok dengan di sistemnya di perbankan. Perbankan nggak akan berani. Nah, sehingga disuruh ke Dukcapil itu memvalidasi. Nah, nanti kalau nggak, biasanya di perbankan petugas kontak kami, oh Bu, kami cekin di sistem bantu. Oh ya, seperti ini datanya validnya, seperti itu. Jadi gara-gara ini kita bisa ketahuan Mbak banyak utang gitu. Insya Allah tidak. Badannya gemuk udah banyak utang. Kalau saya ini banyak utang. Ya kan dia ini makmur kalau begini. Bank kan mendapat punya nik kan. Nik kan hanya satu kan Pak ya. Iya. Jadi kan pasti bank juga pasti bisa melihat ini. Oh ini yang punya nik ini utangnya banyak ini begitu ya Pak ya. Katanya yang banyak utang tuh yang berani. Menerima tantangan. Berbagailah yang nggak punya utang. Tapi memang terkadang kita juga butuh utang untuk maju Mas. Berarti ini semua terkoneksi semua nanti akan selain yang saya lihat tadi ada NPWP. Betul. Ada ke bank. Iya.
pemilu. Betul. Ini Pemilu data BKN kita juga jelas. Salah satu contoh Apa itu, saya Pak? kebetulan BKN, ASN ya. ya. Di Badan Kepegawaian Nasional sudah langsung muncul NIP-nya berapa, PNS statusnya apa, aktif nggak Bisa aktif. masuk juga ke situ, Masuk Pak. di sistem. Makanya ini akan semakin terintegrasi, terupdate perkembangannya sehingga semua bentuk layanan publik akan nanti terkoneksi ke dalam satu aplikasi, satu sistem, dan ya penduduk nggak repot-repot lagi. Kalau NIK terhapus gimana sih, Pak? Apakah bisa kayak nomor HP itu kan sudah mati, besoknya ada keluar lagi gitu, bisa nggak? Kan nggak keluar untuk orang yang sama lagi. Hah? Dari NIK itu kan melekat kepada penduduk satu orang. Jadi Iya. dia sejak dia lahir diterbitkan akte kelahirannya, muncullah NIK-nya, NIK-nya dia melekat sampai sepanjang hayatnya sampai dia meninggal. Terakhir meninggal terbitkan akte kematiannya, langsung otomatis terhapus dari kartu keluarga, kartu akte kematiannya. Iya. KTP-nya juga diterbitkan, mohon maaf misalnya saya meninggal gitu, contoh meninggal berarti diterbitkan akte kematian saya, istri saya juga, jadi KTP-nya berubah statusnya, cerai mati kan gitu. Otomatis. Otomatis ya tadi harus dilaporkan, begitu kami terbitkan akte kematiannya, makanya. otomatis dia berubah, kakaknya cerai mati, KTP-nya kita ganti Dan cerai itu mati. langsung masuk di KTP digital. Langsung masuk di KTP digital. Seperti itu. Kita nggak usah ngurus lagi kalau kita pakai KTP fisik kan. Saya mau rubah status nih. Saya dulu Duda, sekarang Betul. udah Duren gitu, Pak. Tambah Udah keren keren, memang. Ya memang harus dilaporkan. Intinya adalah penduduk ini juga kita himbau untuk melaporkan. Ini kan bagian Iya. dari peristiwa penting, kelahiran, kematian, perpindahan, gitu ya, perkawinan atau perceraian, itu bagian dari sekian banyak peristiwa penting dalam layanan seperti kependudukan. Diuntungkan sebenarnya kalau diupdate. Kan misalnya, mohon maaf, di seiring perjalanan hidup seseorang, tiba dia ketemu jodohnya lagi, mau nikah Iya. kan jadi bisa karena statusnya terhidup. Ya. Kalau di KTP-nya nggak mau merubah dan masih seterus kawin, pada sudah cerai, ya malah nggak bisa nikah lagi, Mas. Iya, Pak. Udah nikah belum? Kalau mau istri 2 gimana, Pak? Ya ini nanti Pak Ketua Pengadilan yang menangkan. Nanti Pak Sofian yang menangkan nanti di pengadilan. Kalau sudah ada putusannya pengadilan ya bisa dilakukan. Tapi gitu. Pak Slamet, ini jadi saya banyak pertanyaan sekali nih dengan Monggo, enggak apa-apa. KTP digital ini. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, ada dokternya Pak Amir. Jadi kayak misalnya begini, Pak Slamet. Sambil diminum enggak apa-apa ya? Oh, Kita iya. santai tuh ya. Nah, monggo. Jadi misalnya begini, Pak Slamet. Ini kan semua terdigitalisasi. Tapi yang jadi pertanyaan saya, bagaimana pengguna-pengguna jasa KTP yang lain? Misalnya, kita akan butuh selalu fotokopi KTP. Iya, betul. Fotokopi KTP. Kita mau ngurus apa, ngurus SIM misalnya, atau saya kemarin barusan ngurus SIM, Pak, perpanjangan gitu. Di situ fotokopi KTP. Nah, ketika kita mungkin masih punya KTP fisik. Iya. Bagi mereka yang baru bikin KTP dan langsung ke KTP digital, nggak ada KTP fisiknya, fotokopinya gimana, Pak? Ya, memang ke depan tuh akan nggak ada arah fotokopi. Dulu semua dokumen Admiduk itu begitu asli, kalau kita kebutuhan untuk mendaftar PNS, mendaftar TNI Polri, daftar ngelamar kerja, harus dilegalisir semua, betul nggak? Ingat Iya, kita zaman itu ya? Betul. Semua dilegalisir. Pakai legalisir Iya. itu. Sekarang udah nggak zaman. Jadi begitu sudah tadi ada 2019 ke atas ini, begitu sudah barcode, KTP sudah elektronik, Pak Dirjen mengeluarkan surat Permendagri. Sudah tidak perlu lagi dilegalisir dan tidak ada masalah. Karena sudah langsung secara sistem bisa kebaca. Jadi bisa KTP kita itu elektronik juga terbaca di tadi sekian lembaga yang mengakses menggunakan data. Sehingga orang juga nggak perlu, sudah akan yakin nggak perlu misalnya contoh Lantas tadi di Lantas atau di mungkin perpajakan. Oh, KTP ini valid dengan datanya dia, pasti ini orangnya gitu. Dan di tempat-tempat layanan publik itu punya namanya card reader, pembaca KTP. Jadi KTP elektronik ditaruh seperti itu akan kebaca datanya siapa. Atau juga nanti Ya, bisa di dari HP bank, kita. di bank betul. biasanya ada di bank kan? card reader Nah, itu. itu untuk memastikan benar-benar si A ini adalah ini orangnya. Kan seperti itu. Tapi kan di beberapa pelayanan publik belum ada seperti card reader. Harus darinya didorong, memang semuanya kita Dukcapil mendorong itu sehingga benar-benar mereka juga tidak, mohon maaf ya, tidak semua orang juga kan baik atau jujur. Ya, kita mengantisipasi hal-hal yang kecil ini yang juga kadang bisa merugikan pribadi seseorang atau juga merugikan instansi. Ini yang perlu dijaga sehingga bisa mereka punya pembaca KTP itu. Gitu, Pak. Pertanyaan saya masih belum ini, Pak. Nah, belum klik. Ketika kita pakai HP kan, ketika pakai HP, ada alatnya untuk
atau bagaimanakah? Apakah itu nanti kita bisa download atau kita kirim file untuk namanya kita mengurus SIM? Oke, di tempat SIM sudah ada alatnya misalnya. Sudah ada alatnya. Apakah kita mengirim file ke alat itu atau seperti apa itu Pak? Kita Kan nanti bisa diwujudkan Mas ya. Ini gantinya fotokopi gitu loh. betul. Dia kan ada KTP-nya bisa tunjukkan yang tadi saya tunjukkan seperti KTP-nya, bisa juga langsung ditunjukkan secara QR code-nya. QR code-nya. Jadi kan Mas Ani kalau makan sekarang udah jarang kan bawa uang. Jarang juga transfer enggak. Gitu tos dulu lah. Gitu. Besok nanti kalau begitu KTP-nya udah digital, urusannya di pelayanan publik tinggal gitu aja. Kita berharap begitu. Tetapi Mas Ani ini yang paling penting. Tapi itu masih proses ya Pak? Ya, ini semua akan dilakukan secara bertahap. Jadi tahapan-tahapan itu jadi tidak serta-merta langsung semua akan diganti digital, tidak. Ini semua bertahap bagi penduduk yang memang belum ponselnya belum smartphone juga tidak perlu buru-buru. Jadi semua yang masih serba manual, saudara-saudara kita yang masih gitu, Pak. HP center ya, HP kayu gitu misalnya. Atau di pedalaman yang jauh dari sini juga tetap kita Dukcapil ini membuat tetap fisiknya ada. 2 model pelayanan. Iya. Yang sudah memang penduduk akan bisa ngarah digital, kita layani digital semua. Yang masih belum, artinya yang usianya udah sepuh atau di pedalaman yang memang ya nggak perlu scan, harus pakai itu, nggak ada alat scan, mulai listrik aja kadang nggak ada gitu ya. Iya, Pak. Ya tetap kita cetakkan KTP elektroniknya. Tetapi kita ini adalah segmen KTP digital ini Mas, menyasar penduduk Indonesia yang memang 70% sudah memiliki smartphone. Itu data itu ada di pusat. Jadi di Mimika ini hampir kalau setiap hari kita ketemu di ruang publik, semua orang pegang HP. Betul nggak Mas? Betul Pak. Duduk pegang HP, nggak ada orang nggak pegang HP. Sekarang pegang bolpen itu jarang. Termasuk saya udah jarang pegang bolpen. Sekarang kita nongkrong ngopi pegangnya Mas HP Ani. Pak. Karena kami ngobrol. Iya, nada tangannya udah pakai elektronik semua. Tinggal klik ya Pak Amir ya. Klik udah langsung TT-nya jalan semua. Saya ada di sini bisa menandatangani akta kelahiran diterbitkan di rumah sakit RSUD Mimika. Bisa melayani yang diterbitkan di RSMM masyarakat, mitra masyarakat. Bisa melayani kartu keluarga KTP yang diterbitkan di Tembagapura. Padahal begitu jauhnya saya Tembagapura nggak mungkin. Ya hanya dengan tanda tangan elektronik seperti itu. Inilah kemajuan teknologi yang diadaptif oleh Dukcapil untuk juga memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Sehingga segmennya ini itu yang kita garap. Sehingga bisa akan berdampak kepada efisiensi anggaran dan juga pelayanan semakin baik. Gitu. Kenapa nggak nunggu semua dulu elektronik selesai baru dilayani digital semua? Ya kan publik juga harus siap. Gitu ya. Pemerintah juga harus menyiapkan sosialisasi kepada masyarakat, para publik bertahap supaya juga tidak kaget. Semuanya orang tidak kaget, tetapi tetap menyiapkan 2 model pelayanan. Sehingga penduduk masyarakat Mimika saya himbau yang sudah akan bisa kabangalah melek digital gitu ya Mas ya. Sudah tiap hari kesehariannya dengan digitalisasi, ya mari kita dorong migrasikan ke digital supaya lebih praktis dan itu lebih kompatibel dan memang ya lebih sesuai kebutuhan kita gitu. Mas Ani pasti butuh itu. Jadi nanti nggak boleh nelpon lagi saya minta KTP. Tetapi bagi penduduk yang masih juga membutuhkan KTP elektronik, ya tetap kita layani seperti itu. Tidak perlu Pak harus ganti atau kami memaksa ganti, tidak juga. Kita melihat segmen itu sehingga lambat laun ini semuanya akan termigrasi ke digital. Sambil juga pemerintah mempersiapkan infrastruktur kayak BTS di kecamatan-kecamatan. Di daerah kita kan gitu nggak ya. semua belum ada internet. Itu dibutuhkan seperti ini. Kebetulan hari ini nih, Pak Amir dari masyarakat dari mana tadi ya? Jadi fotonya guru ya? Dari distrik Mimika Barat jauh. Ada yang dari sana satu kampung ini datang ke sini, bayangin gitu. Kasiannya mereka. Masa saya mau digital kan nggak mungkin. Saya nggak ada listrik. Ya tapi setelahnya nanti Mas Ani boleh melihat ya. Jadi baik. Membuktikan bahwasanya hari ini kita ngobrol ini yang digitalisasi ini juga nggak serta-merta kita melakukan. Tapi kita bertahap mudah-mudahan 5-10 tahun yang akan datang semua sudah akan bisa migrasi digital. Termasuk juga tantangan kita di Papua nih Mas Ani karena ya memang tantangan Papua berbeda dengan keamanan juga terkadang ya kondusif, kadang muncul seperti itu. Konektivitas antar wilayah, jangkauan geografis, dan memang tidak seperti di daerah-daerah lain. Tetapi kita juga tidak boleh juga berhenti tahan di tempat atau jalan di tempat, harus maju karena memang dunia ini sudah bergerak maju. Yang tidak akan maju ya kita akan tertinggal oleh kemajuan itu dan perubahan itu akan meninggalkan kita kalau kita nggak mau berubah gitu ya. Nah, ini yang sambil pemerintah mempersiapkan infrastruktur di beberapa distrik ya kita akan melayani seperti manual jalan, digitalnya jalan. Pak, ini jadi saya banyak pertanyaan betul ini Pak. Karena begini, sekarang kita kan KTP digital, masuk ke HP, ya kan. Nah,
kalau HP-nya hilang, Pak. Kan kadang kita tahu enggak semua HP itu pakai lock. Kadang ada yang cuma digeser terbuka. Iya. Begitu. Nah, ketika HP kita hilang, bisa nggak itu dimanfaatkan sama orang lain, Pak? Oke, boleh. Atau kita HP dicuri gitu. Oh iya, terima Apalagi kasih. pencuri itu kan pasti niatnya jelek. Dia untuk menguasai HP kan. Betul. Begitu. Ibarat saya sekarang, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ini. Ini sekarang HP saya hilang ini ya, masyarakat pemirsa Mimika, masyarakat Mimika dan semuanya. Contohnya ini KTP saya hilang, ini Ya. saya lupa ketinggalan di meja. Ya. Nah, sekarang Mas Ani buka, itu ada aplikasinya, Identitas Kependudukan Digital. Iya, boleh tunjukkan ke penduduk, Mas. Saya bukanya HP-nya Pak Kadis loh. Monggo aja. Ya. Silakan buka, Mas. Mas, ini aja, ini yang muncul dari tampilan depannya saja. Ya, sekarang Mas buka, liatin KTP saya. Ini sebentar, ini ada nama dan Betul. ada nomor NIK. NIK atau apa ini, Pak? NIK, ya, NIK-nya. NIK. Betul. Kita Coba Mas lihat yang kita mau lihat dokumen, mau print KTP-nya. KTP, lihat. Nah, nggak apa-apa. Ada Oh. minta PIN lagi. Jadi nggak Pakai akan PIN. tahu. Jadi memang dia tetap bisa pegang HP, tapi nggak bisa ngakses data seseorang karena minta PIN. Yang tahu PIN-nya siapa? Kan saya, kecuali saya bocorkan PIN saya kepada pencuri. Mohon maaf, Iya. pada orang lain. Contoh begitu Mas Ani ya. Iya. Jadi seperti itu. Mungkin yang dalam penguasaan adalah handphonenya saja, tetapi datanya masih aman. Semua ini, Pak ya, pakai Semua. PIN Ya, semua. sekarang Ini Mas ada coba lagi. Sekarang kakak. wah, saya begitu. pengen ngelacak kartu keluarganya Pak Slamet. Nah, Mas coba klik kartu keluarga, nanti tetap muncul itu juga lagi. Ini hanya istilahnya tampilan layar depan, tapi ya kartu keluarga. Muncul lagi nggak, Mas? Minta PIN lagi. Ya, Mas Minta Ani pasti PIN nggak ngerti lagi. PIN saya kan? Iya. Gitu, karena tadi saya nggak kasih tahu. Ada memang tidak boleh. Tapi ini juga, Pak, kalau bisa saya lihat Boleh, ya, nggak Pak ya. apa-apa. Di sini tertera tanpa kita lihat, di sini tertera tanggal lahir, Pak. Betul. Nah, jangan sampai kita pinnya tanggal lahir, Pak. Karena kalau kita pinnya tanggal lahir, sama saja dong kalau begitu. Ya, Betul. Pak. Makanya memang kita menghimbau bahasanya seperti kita juga di saat kita membuka rekening di bank, Mas Ani, gitu ya. Ya. Begitu yang tadi kalau aktivasi ATM. lewat email ya, membuat ATM di bank itu kan tetap yang melakukan aktivasi adalah petugas bank dulu kan gitu. Sama kayak ini. Emailnya juga dari kita, barcode kita sudah aktivasi jalan, pasti kita sarankan langsung mengubah PIN. Sehingga yang cukup tahu adalah PIN-nya. Dan jangan PIN juga jangan gampang-gampang aja kayak tahun lahir, tanggal lahir, ya hafal semua lah. Saya bisa hafal. Saya dari nggak- zaman dulu kan betul. begitu. Rata-rata begitu. Jadi penduduk memang harus ya membuat PIN itu yang memang mudah, tetapi juga safe gitu ya, aman. Aman. Jangan juga misalnya apa plat mobil gitu ya gampang ketahuan. Saya pakai mobilnya Mas Ani saya dapat itu kan itu. Atau mungkin Iya, Mas iya. Ani tanggal lahirnya kan saya bisa cari tanggal data lahirnya Mas Ani itu, tapi kan Iya. jadi bisa ketahuan. Jadi memang ya ini bukti bahwa saya gini Mas, dari semua pihak baik pemerintah maupun instansi lembaga pengguna data ya, dan juga penduduk sendiri juga sama-sama bertanggung jawab menjaga data kita masing-masing. Seperti Iya. itu. Kalau pemerintah kita khususnya Dukcapil sangat secure dan berupaya keras untuk tidak ada namanya bocor-bocor seperti itu. Kalau ada pun pasti akan cepat ditangani oleh tim oleh pusat, tetapi penduduk juga saya menghimbau juga tidak serta-merta begitu mudah share sana sini. Saring dulu sebelum share gitu ya. Terus juga jangan sesuatu yang mudah-mudah. Saya terkadang hari ini tuh kita lebih banyak apa ya? Karena kalau nggak ngupdate sesuatu nggak afdol gitu ya. Semua diupdate. Padahal ada yang kurang itu, Pak. Iya, padahal yang terkadang kita update itu, Mas. Ternyata dokumen kita sendiri yang seharusnya kita lindungi. Tapi kita bocorkan sendiri kepada publik. Kita menghimbau bahwasanya Dukcapil jangan juga kan sekarang banyak aplikasi baru, Mas. Yang harus aktivasinya pakai foto dengan KTP-nya. Oh iya. Gitu ya. Biasa begitu ya. Biasanya itu aplikasi-aplikasi yang hutang-hutang itu. Ya, mungkin pinjol atau apa. Ya, publik harus hati-hati karena itu begitu kita ini data kita akan terekam di database mereka. Kan seperti itu. Seperti itu lagi, itu yang bisa jadi itu celah makanya juga ya. Melalui momentum ini, maka tadi saya sampaikan bahwa kami pemerintah menghimbau kita semua bertanggung jawab menjaga data pribadi kita masing-masing. Yang pemerintah kami Dukcapil juga berupaya keras melindungi menjaga database yang ada di Dukcapil ya, seluruh Indonesia, di pusat juga, yang di daerah juga sama yang lembaga pengguna. Yang mengakses kan bukan hanya Dukcapil, yang punya datanya Dukcapil, tapi yang mengakses data ini kan hampir semua banyak lembaga. Atau termasuk juga pihak-pihak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya harus semua bertanggung jawab untuk juga menjaga barang itu sendiri. Termasuk publik sendiri, masyarakat juga harus berkontribusi menjaga keamanan datanya. Ini tadi saya ketik selamat aja sudah ada ribuan. Iya. Gitu kan?
Kadang memang tanpa disadari, wah saya punya KTP baru, wah klik lu foto. Padahal sebenarnya itulah awal juga tadi kalau sampai orang yang oknum tidak bertanggung jawab memasukkan peluang-peluang dan itu. Begitu Mas Ani mungkin. Jadi kalau HP hilang nggak masalah, cuman iya, HP hilang, datanya terlindungi dengan PIN tadi dan PIN jangan sampai nomor. Ya, pokoknya tanggal lahir lah, jangan sampai tanggal lahir. Cari yang unik-unik, yang oh Pak nanti saya susah ingat, ya harus diingat karena itu rahasia. Ya, nanti kalau terus gimana kalau nggak bisa, ya tinggal kalau PIN-nya lupa tinggal keluar nih. Ya di sini ada. Kalau PIN-nya lupa Pak. Iya, kan bisa lupa keluar PIN juga. Aja. Sebentar Mas ya. Kan sama aja kalau kita ATM, Mas Ani punya ATM baru hilang, terus atau PIN-nya lupa kan harus lapor ke call center, Bang. Tinggal lapor ke Dukcapil atau juga penduduk bisa lepas perangkatnya di sini nih. Lepas perangkat kan hilang nanti instalasinya. Hilang, berarti aktivasi kembali lagi dengan PIN. Lepas perangkat itu maksudnya seperti Mas Ani misalnya sekarang ada aplikasi apa nih? Aplikasi apalah gitu di sistem. Contoh. Oh ya, saya kira itu dia menghapus data. Aplikasinya masih, tapi hapus. Ya, aplikasinya hilang, datanya hilang semua. Oh, oke. Gitu ya. Nah, itu lagi ketika saya mau jual HP misalnya. Betul, jadi dihapusin semua datanya. Dihapusi semua datanya begitu. Iya, jangan kita jual HP. Pasti lupa. Mas Ani jual HP kan pasti datanya berapa? Foto dia hilang, dihapusin semua lah. Berupaya tuh, apalagi foto-foto yang begitu, Pak. itulah artinya penduduk juga merasa juga untuk berusaha melindungi datanya sendiri. Itu kuncinya. Iya. Tetapi itu yang paling poin pentingnya adalah Mas. Jadi dengan adanya KTP digital atau identitas penduduk digital ini juga kita akan lakukan bertahap secara pelan, tapi pasti terus maju bergerak ke arah ke sana. Tetapi yang masyarakat yang belum bisa digital juga tetap dilayani. Jadi masyarakat tidak perlu risau, tidak perlu. Terus gimana tetap masyarakat. Semua tuh semua itu difasilitasi oleh Dukcapil. Yang sudah akan manual kita layani manual. Yang masih sudah digital yang mau sudah maju silahkan ke digital. Siap. Gitu. Begitu. Jadi satu lagi Pak, ketika KTP digital kita belum punya KTP digital ada, apakah kita tetap pakai manual atau hanya bisa HP saja? Betul. Jadi memang ini namanya aja KTP digital ya. Jadi artinya memang yang bisa diterbitkan yang KTP digital ini orang yang sudah memiliki KTP. Artinya orang yang sudah 17 tahun yang sudah melakukan perekaman. Ya, sidik jari, retina, sehingga datanya muncul dalam sistem. Terus yang belum, yang 17 tahun ya nggak bisa, karena dia masih memegang KIA, kartu identitas anak. Masih yang fisiknya warna pink itu, Mas. Ya, seperti kalau orang yang sudah punya KTP, sudah perekaman itu yang bisa dibuatin KTP digital. Tetapi kami juga tidak penduduk Dukcapil ini tidak serta-merta menarik. Misalnya Mas Ani udah buat KTP digital nih, terus KTP saya tarik kan tidak. Biar tetap dipegang, tetapi sudah akan ke digital. Jadi nanti kalau hilang lagi sudah nggak perlu lagi, kan sudah ada itu. Jadi lambat laun akan begitu. Jadi kalau mamanya saya KTP fisik saya hilang, pakai digital tok bisa? Sudah digital, karena memang itu sudah berlaku sebenarnya. Sudah ada dasar hukumnya juga. Iya. Seperti itu sebenarnya. Jadi pelan tanpa kita sadari pelan-pelan penduduk juga nggak begitu kaget, nggak begitu kemajuan ini langsung dipaksakan sehingga malah justru kontraproduktif. Tetapi bagaimana secara pelan, terorganisir, pasti dan juga terarah, semua akan mengarah ke sana. Karena kalau di data nasional nih Mas Ani, itu sudah 99% penduduk Indonesia itu yang 273 juta itu sudah 90% melakukan perekaman. Memang tantangan terbesar kita yang di Papua. Ya tadi saya jelaskan di awal dengan adanya medan yang begitu sulit, jangkauan spot daerah yang jauh-jauh. Saya kemarin ke Hoya juga luar biasa energi kita gunakan untuk bisa sampai ke pedalaman seperti itu. Belum lagi cost-nya begitu tinggi ya. Padahal pelayanan masyarakat di sana berapa. Apakah kita tinggalkan? Tidak. Ya tetap Dukcapil harus datang ke tempat-tempat seperti itu. Kami yang di pesisir juga rutin. Ini mungkin nanti nunggu ombak nih Pak Amir ya. Ombak ini mungkin sudah agak turun, udah agak stabil. Cuaca ini kan masih agak ini ya Mas Ani. Mungkin nanti sudah itu kami akan ke Jita Gimuga, ke Putih Buru lagi gitu. Terus rutin kita lakukan sehingga bisa mengupgrade datanya. Sehingga masyarakat yang tidak sempat ke kantor jauh dari sana juga kami jemput bola. Buat ke sana. Sambil kami juga masih layani yang di seputar kota ini tetapi yang blank-blank spot ini. Kayak kemarin di Pigapu ya, Pak ya. Kita Pigapu ke Iwaka ya yang ya kan itu dalam sekitar kota masih terjangkau darat ya. Terjangkau tetapi dia blank-blank spot. Itu kita layani di sana.
kita layani juga langsung pakai offline karena nggak ada jaringan kan. Iya, nggak ada. Ya, nggak ada kadang sinyal. kami harus bawa genset sendiri juga gitu. Bawa genset sendiri ke sana, Dan memang running genset, running system kita offline kan, data semua kita processing, layani, kami bawa ke kantor, cetak di kantor, besok kita kembalikan lagi ke mereka. Gitu. Sebegitunya Mas. Dukcapil ingin memberikan servis pelayanan yang di tengah keterbatasan, tengah sebagai kendala, kami terus berupaya keras untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan hak warga. Tentunya kependudukan ini kan hak warga, gitu ya. Kewajiban negara memberikan itu kepada warga. Begitu Mas mungkin. Tetapi juga di luar dari semua itu kami juga mohon maaf lahir batin karena tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan, kekhilafan atau mungkin masih banyak yang belum bisa memuaskan, memenuhi ekspektasi publik. Tetapi kritikan, masukan dari saran dari semua pihak, termasuk terkadang dari media, dari stakeholder terkait, terkadang juga kami memonitor apa yang berkembang di dunia media sosial seperti ini input ini, kami langsung klarifikasi, jelaskan, dan kami coba panggil diskusikan apa nih solusinya. Termasuk juga kemarin begitu kami sosialisasi KTP digital Mas Amir ya, kebetulan salah satu narasumbernya adalah Pak Ardi itu praktisi IT gitu ya. Jadi dia jadi langsung, oh Pak Selamat ini kekurangannya ini. Oh ya Mas betul, ini makasih masukannya, tetapi memang tidak serta merta juga kita langsung pakai dengan gitu. High. Karena kalau high nanti pangsanya malah nggak kena. Jadi yang kena hack saja. Padahal yang kita ingin sasar ini adalah orang yang setelah KTP elektronik, gitu ya, yang sudah yang di atas batasan KTP elektronik sampai yang ke atas, yang punya ponsel yang sudah bisa smartphone. Yang tinggi udah terbiasa dengan smartphone, otomatis langsung running. Tapi yang masih di atas KTP elektronik yang baru belajar handphone ini kan juga masih harus dituntun. Nah ini kalau kita langsung dengan yang canggih, serba canggih, pasti yang ini nggak kepegang. Gitu ya. Saya jadi keinget Bapak ngomong masalah handphone ini. Gimana Mas? Atau kita mau tukeran handphone? Boleh Pak. Ya banyak lebih canggih dari saya ini. Gimana? Kemarin saya juga ikut kan Pak waktu sosialisasi. Oh iya, terima kasih kalau begitu. Masa nggak begitu perhatikan kemarin? Saya langsung daftar itu Pak makanya. Wah terima kasih, sip kalau begitu. Jadi ternyata ada beberapa handphone yang belum bisa kan? Oh iya betul. Jadi Bapak bisa jelaskan handphone apa yang bisa dan handphone apa yang mungkin sekarang belum bisa dan gimana tuh cara ngatasinya itu Pak? Ya sebenarnya bukan handphonenya yang bisa tidak bisa. Sebenarnya yang berbasis Android insya Allah sudah bisa semuanya. Oh Android, tapi yang okay. Di bawah A7 kalau nggak salah itu memang masih belum compatible. A7 maksudnya? Androidnya versi 7 ya. Oh versi lama ya? Ya, saya Android termasuk Mas versi Ani, mohon lama. maaf, HP saya juga jadul. Yang lalu tuh. Saya Iya. coba kenapa nggak bisa ternyata HP-nya yang jadul gitu Mas. Oh Jadi iya. alhamdulillah kemarin. Berarti HP baru Pak? Enggak, istri yang beliin. Oh. Udah hebatnya kalau punya istri solehah Mas. Jadi suaminya belum jadul ya, nggak saya minta dibeliin gitu. Jadi sama, wah masa sama sosialisasi sama publik baru nggak bisa gitu. Jadi alhamdulillah. Oh ternyata memang saya ingin ngetes. Jadi supaya publik tahu. Jadi kalau seperti ini case-nya apa. Jadi kemarin sudah sebelum sosialisasi itu, sebelum saat kami sudah dapat penjelasan banyak dari Pak Dirjen, dari Pak Direktur Pihak dan semua jajaran di pusat itu, kami memang uji coba. Trial and error saja uji coba terus. Karena pasti pertanyaan publik, kalau kita mungkin secara aplikasi ngerti, secara sistem bisa mengoperasikan. Tapi pertanyaan publik ini pasti di luar dari apa yang kita bayangkan. Karena tadi seperti dari Mas Ani. Nah, terus handphone yang memang iPhone ya Mas itu masih belum compatible untuk ini. Oke, Tapi nanti iPhone belum pasti compatible. sistem ini akan berkembang, akan terus kembangkan sehingga semuanya bisa bisa juga nanti terdigitalkan semuanya. iPhone belum kompatibel itu berarti artinya mungkin ya gampangannya belum bisa dilakukan aktivasi untuk itu. Itu aja. Ya, jadi para pengguna HP iPhone mohon bersabar. Ya, bersabar untuk Tunggu sementara. Jadi dulu iPhone-nya. Yang nggak punya iPhone nggak usah dipaksain beli iPhone. Itu apa namanya enaknya nggak punya iPhone. Jadi kita gitu ya. Bukan alasan duit sih. Oh gitu ya sih ya. Ya. Ada target tidak Pak untuk digital KTP digital ini tahun berapa? Betul. Target. Jadi ini kemarin dari Pak Dirjen kalau kita lihat di akun YouTube beliau yang resmi dirilis oleh beliau bahwasanya ini akan bertahap dan di waktu lalu udah ada wawancara juga di beberapa stasiun TV nasional. Dan dalam 5 sampai 9 tahun ke depan ini sudah akan pelan-pelan dimigrasikan semua ke digital. Jadi 99% tadi, 90% penduduk sudah perekaman, itu ada 70% itu sudah memegang smartphone. Tetapi ya itulah target tadi 5 sampai 9 tahunan itu
mudah-mudahan semua sudah akan termigrasi ke digital. Sambil juga yang sedikit itu bisa terus didorong juga. Ngomongin target bukan 2024 Kak. Besok 2024 ada pemilu nih Pak. Ya nggak apa-apa, pemilu kan agenda nasional, agenda negara yang terus berjalan. Sebenarnya digitalisasi ini juga targetnya bukan hanya untuk pemilu itu. Bukan. Tapi sebenarnya kan cukup dengan KTP elektronik tadi sudah cukup. Lakukan perekaman sebanyak mungkin data yang ada di Beserta penduduk daerah yang 17 tahun ke atas didorong untuk perekaman, penduduk juga dibangun kesadaran untuk melakukan perekaman sehingga nanti hak pilihnya bisa mendapatkan KTP dan juga bisa terdaftar sebagai DPT gitu ya. Tetapi ini mungkin Mas, ini mungkin ya. Tapi saya nggak bisa berkomentar lebih jauh karena itu pasti tim di pusat Pak Dirjen yang lebih paham. Gitu ya. Paling tidak sebenarnya kalau sudah digital seperti ini, ternyata DPT kita juga masuk dalam ponsel kan kita jadi tahu Mas kan. Kita akan ngobrol di mana sekarang. Mungkin boleh jadi suatu saat nanti kalau misalnya kita di negara ini akan menggunakan e-voting seperti itu. One man one sudah akan compatible, jadi sudah disiapkan jauh-jauh hari. Nggak serta-merta besok misalnya pemilu. Contoh ya, TPS, pemilu gitu. Tahun bukan contoh pemilu tahun sekian, mungkin 2024 berarti 2029 ya. Contoh misalnya, ini contoh ya. Contoh misalnya 2029 akan voting seperti itu. Ya kan nanti ternyata udah dilengkapi oleh Dukcapil gitu. Secara tidak langsung. Nah gitu. Tetapi saya nggak bicara arah ke sana. Itu bukan kewenangan saya dan juga bukan kapasitas saya. Ada peluang bisa ke sana gitu. Kalau kita bicara digitalisasi, bicara seperti itu karena dulu kita juga nggak mungkin masyarakat mimika yang berbagai nggak nyangka bahwasanya KTP itu akan bisa digital gitu. Dulu juga nggak nyangka KTP bisa jadi elektronik. Gitu ya. Iya. Masih yang kuning-kuning aja ngapain? Tapi kenapa dulu KTP masih manual yang lokal kuning cetaknya? Itu akhirnya semua penduduk itu duplikat. Mas Sani bisa punya KTP Timika, Mas Sani punya KTP Jayapura, Mas Sani bisa punya KTP di Surabaya, Mas Sani juga bikin KTP di Ujung Pandang. Padahal Sani hanya satu orang dengan nik yang satu. Di Timika belum kawin, di Ujung Pandang belum kawin. Nah ini masalahnya. Kawin, bisa jadi 01 Timika, 02 Jayapura, 03. gitu. Nah ini ya jadi sehingga tidak ada lagi penduduk itu duplikat data. Makanya di elektroniknya yang lalu. Begitu masih KTP nasional dulu masih banyak duplikat. KTP nasional ya. Karena yang menerbitkan kan tiap daerah. Tiap daerah. Tiap daerah menerbitkan niknya KP input usaha terbit. Nah, tidak ngerti. Orang ini juga sudah punya KTP di Jayapura, nggak kebaca di sistem. Begitu nasional bisa kebaca. Gitu KTP elektronik kebaca. Oh ini duplikat. Oh nah, jadi akan semakin terfilter dan semakin menjadi single identity. Sudah semuanya single, mungkin akan pada saatnya nanti akan diterapkan betul-betul single identity yang dulu kita identifikkan bersama. Begitu Mas mungkin. Pak Slamet, tadi saya sempat ini buka HP-nya Pak Slamet, buka aplikasi di situ punya saya kan belum terbuka nih Pak karena yang penting udah install ya. Nanti kalau udah ada aplikasi emailnya tinggal pasti. Siap. Di situ ada juga yang saya menarik ini NPWP Pak. Oh iya betul. Ketika kemarin saya juga lihat di berita-berita bahwa NIK itu bisa jadi NPWP. Wajib apa? NPWP singkatannya apa sih? Nomor pokok wajib pajak. Betul. Jadi NIK kita bisa dijadikan NPWP. Nah, gimana kita yang sudah punya NPWP nih Pak? Kan NIK kita jadi NPWP nih Pak. Betul. Itu seperti apa sih Pak? Gimana mungkin masyarakat yang udah punya NPWP misalnya? Iya. Ini saya udah punya KTP digital, kemudian muncul itu NPWP Pak di situ di KTP digital. Betul. Seperti apa itu sih Pak? Iya, baik. Benar. Terima kasih. Jadi semestinya yang menjawab ini adalah dari Dirjen Pajak atau Kartoket Pratama. Karena di luar dari konteks kewenangan saya, tetapi saya coba jawab apa yang saya tahu ya. Nanti kalau ada kurang, ada lebihnya mohon dikoreksi dan juga mungkin nanti bisa di-cross-check ke teman-teman di kantor pajak Pratama tentunya. Jadi memang kalau kita ikuti perkembangan tahun 2002 yang lalu sudah diintegrasikan antara NPWP dengan NIK. Jadi nomornya jadi nomor NIK. Tetapi bagaimana yang sudah terlanjur membuat dulu sudah punya NPWP, masuk Mas Sani, saya, teman-teman yang lain ini yang ada hari ini hadir dan juga mungkin masyarakat mimika dan masyarakat Indonesia yang lain gitu ya. Yang sudah NPWP tetap berlaku kalau nggak salah sampai 31 Desember. Nah, nanti pastikan di akhir tahun, awal tahun kita akan laporkan SPT tahunan. Betul ya? Nah, momen itulah mungkin nanti akan digunakan untuk juga penggantian kepada
yang jadi NIK-nya. Terus bagaimana yang NPWP yang belum punya NPWP sama sekali, misalnya Mas Ani belum punya nih. Nah, itu mungkin akan dilayani langsung dengan menerbitkannya dengan Baindik tadi. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada lagi nomor NPWP, nomor NIK-nya itu sudah akan kebaca semua datanya. Tapi kita masih ngurus gitu Pak, maksudnya ngurus ke kantor pajak itu untuk ngurus NPWP. Saya belum punya NPWP gitu. Iya, kalau belum punya harus ngurus dulu. Mas. Oh, saya kira kayak jenengan belum karena punya saya sudah KTP. punya NIK, saya sudah punya NPWP gitu. Ya, jadi tapi tahapannya mungkin begini Mas. Jadi contoh, kita ini punya sampean mungkin saya nggak punya KTP. Nggak punya data apapun. Banyak sekali masyarakat kita sering datang kami ke sini. Tapi begitu cek namanya, cek tanggalannya, ada di sistem sebenarnya. Karena tanpa kita ini sudah melakukan pendataan bukan dari kemarin atau mungkin tahun lalu. Okay. Ini sudah bertahun-tahun. Jadi base aplikasi SIAK ini dibuat, disiapkan oleh pemerintah ini tahapannya sudah dari berapa tahun yang lalu Mamir ya. Itu yang untuk SIAK-nya Mamir. Jadi artinya pelayanan administrasi kependudukan ini kan sejak negara Indonesia berdiri sudah ada. Bahkan jauh sebelum itu, zaman Belanda dulu kan kita sudah di data penduduk apa ya? Kalau di Papua dikasih kayak apa? Semacam kayak tanda biru gitu ya? Apa? Itu seperti ada teman saya nih Pak Yesa Selosu nih, kepala BPDB. Ternyata dulu begitu. Jadi sebenarnya proses pendataan ini sudah dimulai dari zaman dahulu kala. Tetapi ya terus diupdate modelnya dan hebatnya SIAK ini memang dirjen ganti dirjen nggak pernah ganti sistemnya. Tapi terus dikembangkan supaya bisa adaptif dengan perkembangan zaman. Seperti itu Mas Ani. Jadi seperti Mas Ani contoh tadi asalnya dari mana Mas Ani? Saya dari Jawa atau Jawanya mana? Jogja. Oh Jogja, wah Jogja Kedung. Ini apa? Jogja itu terbuat dari kangen dan rindu Pak. Oh gitu ya. Iya. Tapi sama-sama istimewa. Jogja istimewa, iya. Papua juga istimewa. Istimewa. Iya, kalau Jogja sama semua istimewa. Disanya keistimewaan, sini yang punya kekhususan. Jadi contoh Mas Ani dari Jogja, tapi belum berKTP Mimika, KTP-nya masih Jogja. Bisa di Timika ini tiba-tiba, namanya kita tidak ada bencana, tiba-tiba KTP hilang, terus gimana nggak punya apa-apa gitu. Nah makanya kalau tadi punya elektronik kan, KTP digital kan nggak perlu lagi itu. Terus kedua, kalau toh memang masih berpegang elektronik hilang, bisa melapor ke kepolisian setempat, minta surat keterangan kehilangan. Cukup ke Dukcapil dimanapun yang berada di tempat itu bisa dibantu cetak KTP-nya. Walaupun misalnya saya orang Jogja. Iya. Saya hilangnya waktu di sini. Betul. KTP-nya Jogja, kita cetak KTP-nya Jogja. Kita hanya nggak bisa hilang gitu terus cetak di KTP sini. Nggak bisa, kan datanya di sana Mas. Kami hanya membantu. Justru inilah seharusnya Dukcapil tidak boleh. Karena sampean bukan penduduk Timika, Mas. Betul nggak? Iya. Iya, nggak mau. Saya juga bisa. Kamu orang Jogja bukan orang Timika. Saya layani penduduk Mimika. Saya bisa pulang ke Jogja kalau KTP-nya sekarang nggak pulang ada berapa sekarang tiket ke Jogja? Bayangin. Tiket PP ke Jogja katakanlah misalnya 4 juta. Iya. 4 juta. Sampean harus mengeluarkan uang paling tidak 10 juta hanya untuk ngurus KTP sampai yang hilang di Timika. Iya. Itu hebatnya Dukcapil. Pak Dirjen menginstruksikan, tolong yang ada kasus-kasus seperti itu, ada surat kehilangannya, bawa fotokopi KTP-nya ke Dukcapil, layani terbitkan KTP-nya. Sebegitunya Dukcapil ini memberikan pelayanan di saat orang yang di saat mau minta tolong siapa jenengan kalau seperti itu. Minta tolong telepon keluarga sana, baru diprintkan, baru kirimkan ke sini nggak zaman, Mas. Kan gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi sekali lagi, kami mendorong warga Mimika atau yang sudah lama tinggal di Timika atau yang belum atau yang akan menetap di Mimika, yang KTP-nya masih luar, pindahkan ke Mimika. Supaya apa? Pemerintah Kabupaten Mimika ini juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya. Ya. Karena dia benar-benar sebagai warga Mimika gitu ya. Nanti misal di pelayanan publik juga jadi bisa terlayani. Mungkin di saat ada bantuan pemerintah kepada masyarakat juga mungkin yang kalau dia berhak bisa mendapatkan bantuan itu. Begitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan juga misalnya contoh termasuk yang Mas Ani sudah singgung tadi. Di 2004 ini sudah dekat sekali nih Mas. Ya, pemilu. Ya kalau teman-teman masyarakat Mimika yang KTP-nya masih di luar, belum berkenduduk Mimika, ya nggak akan terdaftar dalam DPT penduduk Mimika di pemilih nanti. Nggak bisa nyoblos, Pak? Pastinya nggak bisa nyoblos. Untuk ini ya, pilkada. Kalau presiden mungkin bisa. Tapi nanti mungkin KPU yang menjelaskan. Ya, pilkada, seperti itu. Tetapi kan kita bukan hanya nyoblos presiden ini. Kita jokin nyoblos presiden, DPR RI, ya, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, DPD gitu ya. Lah kalau sebagai warga negara yang baik, mari kami menghimbau sebagai pemerintah dimanapun kita berada dipindahkan datanya ke daerah yang kita itu. Kecuali kita misalnya Mas Ani tadi dari Jogja hanya di Timika hanya mungkin saya hanya seminggu untuk
ya jalan-jalan atau mungkin bisnis sebulan besok pulang lagi ya nggak perlu. Ya. Tetapi kalau sudah 6 bulan Sudah ke tinggal, atas, ya. itu sudah harus wajib jadi penduduk Mimika, Mas. Apalagi mau jadi tim sukses gitu Pak ya. Tim sukses apa nih, Mas? Apapun DPRD itu Tapi tim sukses jenengan nggak bisa. kayaknya sudah berbakat nih. Ini para pemirsa ini kayaknya 2024 ini kayak salah satu jadi kandidat kuat ini. Kandidat Nah, kuat. Bapak kita nggak tahu rezeki Kandidat kita, Mas. gemuk, Ya. Pak. Ya. Karena bodinya sudah cocok gitu loh. Kalau ke saya itu nggak pantas gitu. Saya tuh pantasnya jadi pelayan masyarakat, Mas. Kalau jenengan tuh memang kayak ini kalau pakai jas kan keren ya. Kalau saya pakai jas sih jasnya kegedean gitu. Kebesaran. Sorry. Nah, kalau Iya, instansi atau kantor-kantor yang sudah siap itu yang khusus Mimika, kantor apa saja Pak? Siap dari aspek apa nih, Mas? KTP digital. Yo kalau KTP digital sebenarnya kan memang itu produknya Dukcapil. Ya. Tapi belum di launching Distrik- ya Pak ya. Ada yang berwenang meluncing, Mas. Nanti. Oh iya. Jadi nanti itu karena ini memang produknya dari pusat, dari inovasi dari pusat Pak Dirjen, kami menunggu launching itu pasti secara resmi akan di-launching oleh ya Pak Dirjen, Pak Mendagri atau juga mungkin Bapak Presiden jika nanti pada waktunya itu domainnya pusat. Tetapi kami memang sudah diberikan untuk melakukan uji coba, mensosialisasikan kepada masyarakat karena tidak bisa juga nunggu launching baru kita berjalan. Karena semuanya udah siap. Jadi supaya kita ngerti trial error-nya apa, jadi bisa juga diberikan masukan kepada tim di pusat. Termasuk juga kami di sini sebenarnya. Nanti setelah ini kita juga akan bertahap terus melakukan sosialisasi, pelayanan. Pokoknya sosialisasi dimanapun ngobrol, layani. Jadi bagi warga yang memang tidak bisa langsung datang ke Dukcapil, saya sarankan untuk langsung datang saja supaya bisa aktivasi lebih cepat. Jadi kalau ada kendala kami bisa tuntun, bisa bantu. Tetapi yang tidak kemarin kami coba yang jarak jauh itu dengan video call, Mas. Jadi si A misalnya Mas Ani kemarin udah install, sudah input isi sesuai petunjuknya gitu, nicknya apa semua macam. Tinggal minta swap foto, tinggal minta QR code scan. Nah, saya video call ke teman-teman operator yang di sini. Ya di Dukcapil. Nicknya ini sekian atas nama ini kan pasti Mas Ani bukan orang lain ya sebelahnya kan. Mas Ani, saya langsung di-upload dari sistem, QR code-nya keluar, kami video call ke dia, Mas Ani scan dari HP-nya. Klik, langsung masuk, sudah tinggal aktivasi. QR code-nya itu harus ada ke Dispenscapil. Betul, harus dari sini karena memang kita yang mengeluarkan produknya. Jadi nanti Dari semua sistem. daftar ya. Pantesan tadi saya coba mau daftar, minta QR code. Betul, Ya. betul. Jadi minta kan itulah artinya gini. Mumpung kita di Betul, Dispenscapil ini aktivasinya sekarang. supaya apa namanya benar-benar memang itu produknya Dukcapil. Dan kita ingin memastikan bahwasanya yang dikeluarkan itu betul-betul penduduk yang bersangkutan, tidak orang lain. Nah, Mas Ani nanti boleh coba. Mas Ani pakai nicknya, tetapi pakai nicknya data Mas Ani, tapi selfie-nya pakai istrinya. Atau nggak usah istrinya, pakai temannya aja lah ya. Kalau laki perempuan jelas berbeda. Iya. Mungkin pakai temannya. Insya Allah nggak akan bisa. Saya jamin nggak akan bisa karena oke. memang bukan datanya dia. Face-nya beda kan, itu untungnya kenapa? Karena Mas Ani sudah melakukan perekaman KTP. CD jarinya udah kebaca, retinanya udah kebaca secara sistem, Fotonya juga udah ada. foto udah kebaca, udah ada. Jadi memang ya meminimalkan kesalahan-kesalahan itu. Nah, tetapi yang dari jarak jauh tadi juga bisa kita layani, tapi mungkin betul juga kemarin saya dapat masukan Mas dari Pak siapa kemarin Pak Budi ya dari Bawaslu. Pak Kadis kan tidak mungkin Pak Kadis semua layani atau mungkin teman-teman layani video call semua, iya betul. Iya. Nah, tetapi kami juga ini luar biasa di Dukcapil Mas. Semua dari kepala dinas, sekretaris, kabid, ya Pak Amir ya, kepala seksi, semua operator di kecamatan, di rumah sakit itu nomornya kami publish di akun kami. Sehingga publik bisa ngecek. Jadi nggak perlu cari namanya. Akun di mana nih Pak? Di media sosial kami. Ya, di maklumat pelayanan. Silahkan nanti dicoba dicek. Di Instagram juga ada. Sehingga apa? Oke. Di saat saya memang orang tidak bisa ke kantor, padahal sudah punya layanan online nih, yang WhatsApp nih, Orlando ada Silinca. Iya, iya. Nggak bisa itu pun masih bisa menghubungi. Ya memang tugasnya begitu. Kami diinstruksikan oleh Pak Dirjen, ya tugasmu melayani masyarakat ya begitu. Terkadang di luar jam kerja, ya justru bagaimana lagi tugasnya melayani masyarakat. Oke. Gitu ya. Tetapi menghindari tadi yang tidak semua orang akan video call terus. Teman-teman masyarakat juga nggak harus ke puspom semuanya. Bisa ke kantor-kantor pelayanan yang ada di kecamatan. Di Mimika baru kemarin udah bisa semua. Teman-temannya Islam udah di semua. Di Mimika Timur, yang di rumah sakit di RSUD kemarin ada petugas kami di sana tuh. Iya. Karena sudah bisa melakukan membantu beberapa para medis di situ Untuk untuk QR aktivasi code-nya ya? QR code-nya karena sudah sistemnya ada di situ. Begitu ada petugas Dukcapil yang ada loket pelayanan Dukcapil, dia sudah bisa melayani itu. Jadi nggak usah ke kantor di Dukcapil. Nggak usah semuanya berbondong-bondong ke kantor dinas, Ya, silakan tinggal ke mendekati ke lokasi pelayanan terdekat. Pelayanan Lebih bagus memang datang langsung supaya bisa memastikan. Tetapi kalau toh yang tidak sempat kami bisa melayani itu. Ada di mana aja? Di distrik ada Pak ya? Saya sebutin dulu ya.
Mimika Baru ada, Mm. Tembagapura ada, Kuala Kencana kantor distrik ada, Kuamkin Arama ada, kantor distrik Wania di SP4 ada, kantor distrik Mimika Timur ada. Yang di Kelurahan Dingonarama, itu Kelurahan Koprapoka, Dingonarama, Kebun Siri, itu ada pelayanan di situ, supaya bisa dilayani di situ. Yang di wilayah Iwaka, SP5, ada di Balai Desa, Mas, kantor desa. Ini salah satu desa yang terintegrasi layanan dengan Dukcapil. Untuk pilot project kemarin, kelurahan dan desa, tahun ini kita akan kembangkan lebih luas lagi. Bisa di situ selesai. Bisa juga di teman-teman kami yang lagi di operator di RSUD Mimika, Rumah Sakit Kasih Erlina, Rumah Sakit Mitra Masyarakat Caritas, Puskesmas Kota, Puskesmas SP2. Jadi nggak harus misalnya saya bukan warga Dingonarama. Boleh. Saya mau QR code, saya datang Boleh. ke operator. Boleh. Oke. Yang penting dia adalah warga Mimika, berKTP Mimika, berkartu keluarga Mimika. Tetapi yang bagi belum, yang orang berKTP luar, mohon maaf, kami belum bisa layani karena itu Anda terdaftar di daerah asalnya, duduk cabangnya sana. Beda kalau tadi mencetak KTP yang hilang, beda ya. Tetapi beda. Untuk kasus pelayanan ini nggak bisa karena database-nya ada di sana. Loginnya masuk masing-masing dinas, saya nggak bisa buka loginnya tempat lain dong. Yang punya KTP di luar kalau mau bisa gampang bikin KTP digital ya pindah dulu Timika. Urus surat pindahnya dari daerah asal, dari Dukcapilnya dipindahkan ke sini supaya jadi pindah kan juga gampang juga kok, Mbak. Gampang aja. Sekarang susah lah sekarang pelayanan Dukcapil. Tinggal kita juga harus bangun kesadaran kita untuk juga tertib administrasi kependudukan. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Untuk penduduk sendiri dan juga untuk pemerintah dan untuk semua pihak yang membutuhkan data dan dokumen kependudukan itu. Semangatnya harus sama dan kita juga, ini bukti Mas, Mimika ini juga Papua ini bukan daerah tertinggal. Jangan sampai yang Mimika Papua daerah maju. Nah, setuju ya? Setuju loh Pak. Gitu. Jangan sampai ada yang bisa berlari, kita bisanya cuma berjalan terus. Itu tinggalan terus. Betul. Itu artinya kita juga harus adaptif, responsif, dan juga ya ngikuti perkembangan zaman lah. Karena memang zaman sudah, kalau nggak gitu kita yang ditinggalkan zaman. Iya. Gitu. Baik. Begitu. Luar biasa ini sekali ngobrolnya Pak Slamet. Terima kasih, Mas. Kita jadi tahu nih bahwa ambil diminum. Ya, kita jadi tahu nih ada KTP yang sekarang kita nggak perlu lagi kita hanya pasang di dompet. Kita sekarang juga KTP punya di HP dan gampang sekali kita menggunakannya, tinggal kita nanti install dan datang untuk aktivasinya pakai QR code, pakai barcode scan. Scan-nya itu bisa didapatkan di manapun, nggak harus di Dukcapil. Nggak harus di kantor dinas. Nggak harus di kantor dinas. Bisa di tempat pelayanan kantor distrik, di kelurahan dan sebagainya. Yang ada pelayanan di Dukcapil. Iya, sehingga gampang bagi masyarakat yang udah mau mendaftar KTP digital, tinggal download aja, namanya itu aplikasinya itu Identitas Kependudukan Digital ya. Identitas Kependudukan Kependudukan Digital. Tinggal di Play Store aja. Ya? Play Store. Kalau bisa install WA pasti bisa install ini. Iya. Bisa install Facebook pasti bisa install ini. Jadi mudah Mas ya. Gampang. Nggak ada yang sulit insyaallah. Baik. Pak Slamet, terima kasih buat waktunya karena kita sudah merepotkan ini Pak Slamet. Kita yang terima kasih sudah bisa bersilaturahmi ke sini kita datang di saling berbagi, saling memberikan informasi. Justru kami sangat terbantu karena teman-teman dari Antara Papua TV, Timika khususnya. Antar Papua Pak. Oh, Antar Papua TV. Iya. Timika kelasnya dunia ini mudah-mudahan ke depan bisa selevel dengan Metro TV. Amin, Pak. Insyaallah lah. Kita harus optimis untuk maju, Mas. Gitu. Baik, pemirsa Antar Papua TV, itu saja obrolan kita di pagi menuju siang ini. Sampai berjumpa lagi di program Di Balik Pintu yang lain dengan tamu-tamu luar biasa yang lain. Selamat jumpa dan amule amulungu nimau witimi. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we